Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harum Novalia, NIM F1D116.006. Sebelumnya yang terhormat Ibu Bapak Pembimbing dan Ibu Bapak Penguji yang telah bersedia hadir dalam seminar usulan penelitian saya pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Analisis Biaya Peledakan pada Pembongkaran Bahan Galian X di PT X. Adapun yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu 1. Pendahuluan, 2. Tinjauan pustaka, dan 3. Metodologi penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Alasan saya mengambil judul ini karena pada perusahaan tersebut yang bergerak di bidang penambangan yang menggunakan sistem open pit, di mana tahap pembongkaran bahan galiannya melalui proses peledakan untuk memecah atau membongkar batuan dari batuan induknya. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi target produksi yang diinginkan oleh perusahaan. Peledakan itu sendiri merupakan kegiatan memecah atau membongkar material dengan batuan induknya menggunakan bahan peledak. Peledakan ini sendiri dilakukan karena bahan galian yang ada pada perusahaan tersebut bersifat kompak dan masif, sehingga tidak mampu digali dengan alat pemindahan tanah mekanis dan biaya yang dikeluarkan juga tidak efisien. Sebelum dilakukan kegiatan peledakan, hal yang harus dilakukan pertama yaitu melakukan pengeboran untuk membuat lubang ledak, yang geometri dan pola peledakannya akan disesuaikan dengan keadaan lapangan yang ada. Namun, geometri dan pola peledakan yang digunakan harus tepat demi mencapai target produksi yang diinginkan dengan biaya peledakan yang optimal. Adapun indikator yang harus diperhatikan dalam kegiatan peledakan yaitu nilai Fodder faktor. Mengapa? Karena nilai Fodder faktor ini merupakan nilai yang dapat menjadi acuan dalam biaya peledakan. Selain itu, untuk mengoptimalisasi produksi dari kegiatan peledakan, hendaknya harus mempertimbangkan aspek teknis dan ekonominya, guna mencapai target produksi yang diinginkan dengan biaya yang optimal dan tetap memperhitungkan total cost. Ekonomi peledakan merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi dan mengontrol efisiensi biaya peledakan, karena biaya peledakan merupakan komponen biaya kegiatan penambangan yang meliputi biaya bahan peledak, biaya peralatan dan perlengkapan peledakan, dan biaya tenaga kerja. Jadi, dari penjelasan latar belakang yang sudah saya paparkan, maka saya melakukan analisis biaya peledakan agar dengan biaya yang optimal dapat menghasilkan jumlah batuan dengan target yang diinginkan. Selanjutnya yaitu identifikasi dan perumusan masalah. Dari uraian latar belakang tersebut, maka pada penelitian ini saya mengangkat suatu judul yaitu Analisis Biaya Peledakan pada Proses Pembongkaran Bahan Galian X di PT X, karena biaya peledakan merupakan salah satu komponen biaya di dalam biaya quarry mining bagi perusahaan dan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan guna mencapai target hasil peledakan. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, 1. Apa saja faktor yang mempengaruhi perhitungan biaya pengeboran dan biaya peledakan? Yang kedua, bagaimana produktivitas mesin bor yang digunakan? Yang ketiga, berapa besar biaya pengeboran dan peledakan yang dikeluarkan perusahaan untuk setiap kali melakukan kegiatan peledakan? Yang keempat, bagaimana cara mencapai target volume batuan yang terbongkar dari kegiatan peledakan dengan tetap memperhitungkan total cost? Selanjutnya yaitu batasan masalah. Agar pada penelitian ini dapat fokus terhadap apa yang diinginkan, maka penelitian ini saya batasi dengan variabel berikut ini. 1. Lokasi pengambilan data hanya dibatasi pada daerah yang melakukan kegiatan peledakan di perusahaan tersebut. 2. Penelitian hanya dilakukan pada peledakan produksi. 3. Penelitian hanya membahas dari sisi biaya peledakan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. 4. Penelitian ini hanya membahas sampai batasan batuan yang terbongkar dari kegiatan peledakan. 5. Penelitian ini tidak membahas mengenai produktivitas alat gali muat dan alat angkut. Yang keenam, pada penelitian ini hanya menghitung pengeluaran perusahaan dari biaya operasi peledakan untuk membongkar material. Selanjutnya yang ketujuh, pada penelitian ini hanya menghitung pendapatan berdasarkan target volume batuan yang terbongkar dalam kegiatan peledakan. Selanjutnya yaitu hipotesis.
Seperti yang kita ketahui, biaya peledakan yang optimal diperoleh dari membandingkan rencana besaran biaya yang telah ada di perusahaan dengan biaya aktual. Sedangkan untuk mencapai target hasil peledakan diperoleh dari kajian rancangan geometri peledakan dengan tetap mempertimbangkan biaya peledakan. Dari membandingkan antara biaya aktual dengan rencana biaya peledakan yang telah ada dari perusahaan, dengan tetap mempertimbangkan produktivitas mesin bor, besar kecilnya biaya pemboran dan peledakan, serta mengkaji rancangan geometri peledakan tersebut, maka akan memberikan referensi mengenai biaya peledakan dan keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan dalam membongkar bahan galian dengan biaya yang paling efisien. Selanjutnya yaitu tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama, mengetahui produktivitas dari mesin bor yang digunakan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya biaya pengeboran dan peledakan. Yang ketiga, mengetahui biaya pengeboran untuk setiap kali peledakan. Yang keempat, mengetahui biaya yang dikeluarkan pada setiap peledakan. Yang kelima, mengetahui biaya peledakan yang paling optimal untuk mencapai target produksi. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, bagi penulis itu sendiri sebagai syarat dalam menyelesaikan kelulusan di program studi teknik pertambangan Universitas Jambi dan ilmu yang didapatkan dapat diterapkan di dunia kerja. Kemudian yang kedua, bagi akademisi memberikan referensi mengenai optimalisasi biaya peledakan. Kemudian bagi perusahaan dapat memberikan masukan serta solusi dari permasalahan mengenai biaya peledakan untuk mencapai dan meningkatkan target produksi perusahaan dengan tetap mempertimbangkan total cost. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Peledakan adalah kegiatan pemecahan material dengan menggunakan bahan peledak. Peledakan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, contohnya untuk besi, baja, dan logam lainnya, serta bahan galian industri seperti batu bara dan batu gamping yang seringkali menggunakan peledakan untuk memperoleh bahan galian tersebut. Sebelum dilakukan kegiatan peledakan, yang harus dilakukan yang pertama yaitu kegiatan pengeboran. Dalam pemberaian batuan untuk penambangan endapan bahan galian yang keras dan kompak, proses pemberaiannya dilakukan dengan kegiatan pengeboran peledakan. Pengeboran itu sendiri dilakukan untuk membuat lubang tembak yang nantinya akan diisi dengan bahan peledak dengan pola yang disesuaikan dengan keadaan lapangan, serta untuk mencapai hasil yang diinginkan pada proses peledakan nantinya. Pola pengeboran itu sendiri merupakan pengaturan antara jarak antara lubang dalam satu baris maupun jarak antara lubang tembak dengan bidang bebasnya. Berdasarkan letak lubang bor, maka pola pengeboran dibagi menjadi dua pola, yaitu satu pola pengeboran sejajar, di mana pada pola pengeboran sejajar ini terdiri dari dua, yaitu pola bujur sangkar dan pola persegi panjang, di mana pola bujur sangkar merupakan jarak barden dan spasinya sama, sedangkan pola persegi panjang jarak dan spasi dalam satu baris lebih besar dibandingkan dengan bardennya. Yang kedua yaitu pola pengeboran selang-seling, yaitu pola pengeboran yang menempatkan lubang ledak ditempatkan secara selang-seling pada setiap kolomnya. Biasanya dalam pola ini, distribusi energi peledakan antar lubang ledaknya akan lebih terdistribusi secara merata dari pola sebelumnya. Selanjutnya yaitu peledakan. Metode peledakan yaitu metode pemberaian batuan dari batuan induknya dengan menggunakan bahan peledak. Kegiatan suatu peledakan dinyatakan berhasil dengan baik apabila yang pertama tercapainya target produksi, yang kedua penggunaan bahan peledak yang efisien, yang ketiga fragmentasi hasil peledakan yang merata, dan yang keempat aman terhadap para pekerjanya. Pola peledakan ditentukan berdasarkan urutan waktu peledakan dan arah runtuhan material yang diharapkan. Jika menggunakan delay type, batuan yang terledakkan memiliki distribusi ukuran fragmentasi yang lebih beragam. Berdasarkan arah runtuhan, pola peledakan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, box cut, V-cut, dan corner cut. Pola box cut yaitu pola peledakan yang arah runtuhan batuannya ke depan dan membentuk kotak. Pola V-cut yaitu pola peledakan yang arah runtuhan batuannya ke depan dan membentuk huruf V. Kemudian corner cut yaitu pola peledakan yang arah runtuhan batuannya ke salah satu sudut dari bidang bebasnya. Secara umum, pola peledakan menunjukkan urutan atau sekuensial ledakan dari sejumlah lubang ledak.
Adanya urutan waktu peledakan berarti terdapat jeda waktu ledak di antara lubang-lubang ledak yang disebut dengan waktu tunda atau delay time. Adapun beberapa keuntungan yang diperoleh dalam menerapkan delay time. Yang pertama, mengurangi getaran. Yang kedua, mengurangi overbreak atau batuan terbang. Yang ketiga, mengurangi getaran dan suara. Kemudian yang keempat, dapat mengarahkan lemparan fragmentasi batuan. Dan yang kelima, dapat memperbaiki ukuran fragmentasi batuan hasil peledakan. Selanjutnya yaitu geometri peledakan. Geometri peledakan ini berguna untuk mengontrol hasil suatu kegiatan peledakan. Rancangan geometri peledakan yang baik akan menghasilkan efek peledakan yang baik pula. Selain itu juga akan didapatkan fragmentasi batuan sesuai dengan standar produk yang dikehendaki. Adapun terminologi yang digunakan dalam memperhitungkan geometri peledakan yaitu bardan, spasi, tinggi jenjang, subdrilling, kedalaman lubang ledak, steaming, dan isian utama atau powder column. Untuk perhitungan geometri itu sendiri nantinya akan disesuaikan dengan perusahaan, baik menggunakan metode RLAS ataupun menggunakan metode KONYA maupun menggunakan metode perhitungan geometri yang telah ada di perusahaannya nanti. Selanjutnya yaitu powder factor. Powder factor ini sendiri merupakan acuan dalam biaya peledakan. Powder factor itu sendiri merupakan jumlah bahan peledak yang dipakai untuk memperoleh suatu volume atau berat fragmentasi peledakan. Nilai powder factor sendiri dapat menentukan nilai ekonomis pada suatu peledakan karena powder factor tersebut berkaitan dengan harga bahan peledak yang digunakan dan perolehan yang akan didapatkan pada kegiatan peledakan. Selanjutnya yaitu bahan peledak. Yang dimaksud dengan bahan peledak adalah zat yang berbentuk padat, cair, gas, ataupun campuran yang apabila terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau hentakan, tekanan atau gesekan akan berubah secara fisik maupun kimiawi menjadi zat lain yang lebih stabil. Perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang singkat disertai dengan tekanan yang sangat tinggi. Pada bahan peledak industri, perubahan secara kimiawi sebagian besar hampir seluruhnya berbentuk gas. Berdasarkan kecepatan perambatannya, bahan peledak dibagi menjadi high explosive dan low explosive. High explosive mempunyai karakteristik dengan kecepatan peledakan yang tinggi, kemudian tekanan impact tinggi, densitasnya tinggi dan sensitif, kemudian high compressibility. Sedangkan yang low explosive mempunyai ciri-ciri yaitu perubahan kimia di bawah kecepatan suara kecil dari 400 meter per second, kemudian low compressibility. Biasanya jumlah powder factor yang digunakan itu telah ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan pertimbangan dari kajian sebelumnya atau sesuai dengan pertimbangan ekonomi dari perusahaan. Adapun tolak ukur dalam menentukan nilai powder factor, yang pertama yaitu ukuran fragmentasi yang nantinya akan dihasilkan, dan yang kedua yaitu mengacu pada biaya dan rencana biaya dari perusahaan. Selanjutnya yaitu ekonomi peledakan. Pengertian biaya itu sendiri merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan output atau produk yang akan dihasilkan. Nah, ekonomi peledakan ini didefinisikan sebagai cara untuk mengevaluasi atau mengontrol efisiensi biaya peledakan termasuk aktivitas lain yang berkaitan dengan peledakan. Biaya peledakan sebagai salah satu komponen biaya bagi perusahaan. Adapun biaya-biaya dalam kegiatan peledakan meliputi biaya pengeboran, biaya bahan peledak, biaya peralatan dan perlengkapan peledakan, serta biaya tenaga kerja dan biaya lainnya yang bersifat tetap maupun tidak tetap. Berdasarkan kajian ekonomi dalam mengamati biaya peledakan, diperlukan perhitungan untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan pada kegiatan peledakan tersebut. Apakah sudah setara dengan pendapatan yang dihasilkan atau tidak. Selain itu juga untuk menentukan besaran jumlah volume batuan terbongkar yang dihasilkan maupun harga modal dari kegiatan tersebut. Menurut Sigit 1986, biaya tetap adalah biaya yang besarannya relatif tidak berubah atau tidak tergantung pada perubahan volume batuan yang terbongkar. Sedangkan biaya tidak tetap yaitu biaya yang umumnya berubah sebanding dengan volume produksi, yang dapat diartikan bahwa biaya yang berubah secara proporsional dengan jumlah volume produksi naik, maka biaya tidak tetap akan diikuti bertambah sebesar
perubahan jumlah volume produksi dikalikan dengan biaya tidak tetap per tahunnya. Adapun yang termasuk ke dalam biaya tidak tetap yaitu yang pertama biaya kepemilikan peralatan. Nah, biaya kepemilikan peralatan itu sendiri merupakan biaya yang harus diperhitungkan selama alat yang bersangkutan dioperasikan apabila alat itu milik sendiri maupun kontraktor. Kemudian biaya ini harus diperhitungkan karena alat semakin lama akan semakin berkurang hasil produksinya. Nah, perhitungan tersebut dapat dilakukan menggunakan metode depresiasi. Dalam kajian ekonomi, adanya depresiasi nilai dari aset fisik atau benda modal, yaitu bangunan, mesin, peralatan, dan lain-lain, dengan berjalannya waktu dan penggunaan tidak dapat dihindari. Meski depresiasi dapat secara mudah dilihat, tetapi dalam menentukan beberapa besaran depresiasi sebelum benda modal tersebut selesai dipakai tidaklah mudah. Ada beberapa metode dalam menentukan depresiasi. Yang pertama yaitu metode depresiasi garis lurus, kemudian metode depresiasi saldo menurun, kemudian metode depresiasi jumlah bilangan tahun, kemudian metode depresiasi dana terpendam, kemudian metode depresiasi satuan produksi. Selanjutnya yang tergolong ke dalam biaya tetap yaitu pajak peralatan, kemudian gaji tetap karyawan per bulannya. Selanjutnya yaitu jenis biaya yang tergolong ke dalam biaya tidak tetap. Yang pertama yaitu biaya pengeboran. Nah, di sini biaya pengeboran yang harus dikeluarkan untuk melakukan pengeboran peledakan terdiri dari biaya depresiasi peralatan, biaya pemeliharaan alat, biaya bahan bakar dan pelumas, serta gaji tenaga kerja pengeboran. Kemudian yang kedua yaitu biaya penggunaan bahan peledak, peralatan, dan perlengkapan peledakan. Bahan peledak itu sendiri yaitu bahan yang berbentuk padat, cair, gas, atau campuran yang apabila dikenai suatu aksi atau panas, gesekan atau ledakan akan berubah secara kimia menjadi zat-zat lain yang lebih stabil. Biaya penggunaan bahan peledak ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk penggadaan bahan peledak dalam melakukan operasi peledakan dengan mempertimbangkan pemakaian antara lain harga yang relatif murah, kemudian penanganan teknis lebih mudah, lebih banyak variasi waktu tunda. Selanjutnya yaitu biaya peralatan peledakan. Nah, peralatan peledakan itu sendiri merupakan suatu perangkat pembantu dalam aktivitas peledakan yang perangkat tersebut tidak habis dan dapat dipakai berulang kali seperti blasting mesin, kemudian ohmmeter, rheostat, dan lainnya. Kemudian perlengkapan peledakan yaitu material yang diperlukan untuk membuat rangkaian peledakan sehingga isian bahan peledak dapat dinyalakan dan hanya dapat dipakai satu kali saja seperti detonator, sumbu api, sumbu ledak, bahan peledak, dan kabel-kabel konduktor lainnya. Selanjutnya yaitu 3. Metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini terdiri dari metode penelitian, persiapan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Adapun bahan dan peralatan yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu alat tulis digunakan untuk mencatat semua data yang telah didapatkan, kemudian kamera digunakan sebagai untuk dokumentasi, kemudian meteran digunakan untuk mengukur geometri peledakan dan mengukur rancangan geometri peledakan aktual, kemudian kalkulator untuk melakukan pengolahan data, kemudian laptop digunakan dalam pembuatan laporan, pengolahan data, input data, dan media penyimpanan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dan kuantitatif, di mana metode kualitatif digunakan agar penelitian ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai biaya peledakan dan teori-teori yang telah ada, sedangkan metode kualitatifnya lebih mengenai data-data yang bersifat numerik atau dalam bentuk angka. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam setiap melakukan kegiatan peledakan sehingga diketahui biaya yang optimal yang harus dikeluarkan untuk mencapai target produksi penambangannya. Penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan langkah-langkah pengamatan dan pengumpulan data di lapangan. Selanjutnya yaitu persiapan penelitian. Sebelum melakukan penelitian ini, persiapan yang telah dilakukan yaitu mengumpulkan data pustaka dengan pencarian berbagai sumber, baik itu dari buku, jurnal, skripsi, dan sumber internet yang relevan dengan topik yang akan dikaji. Kemudian referensi yang terkait dengan bahasan penelitian saya sendiri yaitu mengenai teori mengenai
mengenai teori peledakan, kemudian pola pengeboran, pola peledakan, geometri, dan ekonomi peledakan yang berkaitan dengan biaya. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data di sini terdiri dari dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu sendiri yaitu data yang diambil di lapangan secara langsung, yang terdiri dari data produktivitas alat bor, pengukuran geometri peledakan, jumlah bahan peledak yang digunakan, jumlah lubang ledak yang ada di setiap kali peledakan dilakukan, kemudian dokumentasi dan volume batuan yang terbongkar dari kegiatan peledakan. Sedangkan data sekunder yaitu data yang telah ada pada perusahaan yang terdiri dari rancangan kegiatan peledakan dan anggaran biaya, kemudian data dan harga peralatan peledakan, kemudian harga bahan peledak, harga alat bor, gaji pekerja peledakan dan pengeboran, biaya penggunaan solar untuk peledakan, kemudian data curah hujan, peta daerah penelitian, target produksi, dan harga jual dari bahan galian. Adapun analisis dari data yang dilakukan meliputi menghitung geometri peledakan secara aktual. Nah, menghitung geometri ini terdiri dari steaming, panjang kolom, data Barden, kemudian spasi, kedalaman lubang ledak, kemudian tinggi jenjang yang mengikuti data yang ada di lapangan. Berikut merupakan tabel yang akan digunakan setelah mendapatkan data geometri peledakan secara aktual. Nah, pada tabel ini untuk setiap kali peledakannya akan dihitung geometri peledakannya. Selanjutnya yaitu menganalisis volume material yang terbongkar dari kegiatan peledakan. Nah, untuk menghitung volume materialnya dapat dilakukan perhitungan menggunakan rumus volume sama dengan Barden dikali spasi dikali tinggi jenjang dikali dengan jumlah lubang ledak. Kemudian untuk volume material yang diledakkan per lubang ledak dapat diketahui dengan menggunakan rumus volume sama dengan Barden dikali spasi dikali dengan tinggi jenjang. Kemudian setelah dapatkan volume batuan, maka dilakukan perhitungan untuk menghitung tonase. Tonase itu sendiri volume batuan yang terbongkar yang telah dikalikan dengan densitas dari bahan galiannya. Adapun rumusan yang digunakan dalam perhitungan tonase yaitu tonase sama dengan spesifik gravity batuan dikali dengan volume solid. Setelah didapatkan data-data untuk menghitung volume batuan per peledakan, maka akan disajikan dalam bentuk tabel berikut. Selanjutnya yaitu menghitung powder factor. Nah, sebelum menghitung powder factor, kita harus menghitung densitas pengisian dan menghitung berat bahan peledaknya terlebih dahulu. Untuk menghitung densitas pengisian dilakukan dengan cara perhitungan volume yang sesuai dengan bentuk lubang ledak dan sesuai dengan kedalaman lubang ledak yang diinginkan, sesuai dengan rancangan peledakan. Kemudian menghitung berat bahan peledak yaitu dapat dihitung dengan menggunakan rumus berat bahan peledak sama dengan panjang kolom isian bahan peledak dikali dengan loading density. Selanjutnya yaitu menghitung powder factor. Nah, powder factor itu sendiri adalah perbandingan antara jumlah bahan peledak dengan batuan yang akan diledakkan. Adapun rumusan yang digunakan dalam menghitung powder factor yaitu powder factor sama dengan berat bahan peledak yang digunakan dibagi dengan volume batuan yang diledakkan. Setelah data-data perhitungan powder factor didapatkan, data tersebut akan disajikan ke dalam tabel berikut per kegiatan peledakan yang dilakukan. Kemudian depresiasi peralatan. Depresiasi peralatan dibuat selama penggunaan alat per tahun tanpa ada nilai sisa dari alat. Nah, depresiasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus depresiasi sama dengan nilai benda modal dikurang dengan nilai sisa per lama pemakaiannya. Lama pemakaiannya ini dihitung dalam per tahun. Kemudian selain itu untuk mendapatkan nilai depresiasi juga dihitung pajak peralatan, kemudian harga alatnya yang nantinya akan disajikan dalam tabel. Selanjutnya yaitu menghitung biaya pengeboran. Parameter yang harus diperhatikan dalam kegiatan pengeboran yaitu kapasitas pengeboran. Kapasitas pengeboran terdiri dari kapasitas jangka pendek pengeboran yang dinyatakan dalam meter per jam. Kapasitas jangka panjang merupakan kapasitas per shift-nya pengeboran yang dinyatakan dalam drill meter per shift. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam menghitung biaya pengeboran terdiri dari data depresiasi dari peralatan pengeboran itu sendiri, kemudian data biaya pemeliharaan alat, kemudian data biaya bahan bakar dan pelumas yang digunakan dalam pengeboran, serta gaji tenaga kerja pengeboran. Data tersebut disajikan dalam
tabel berikut yang dibuat dalam per kegiatan peledakan. Untuk menghitung biaya pengeboran tersebut dapat menggunakan rumus biaya pengeboran, depresiasi peralatan pengeboran, ditambah biaya pemeliharaan, ditambah biaya bahan bakar, ditambah biaya pelumas, dan ditambah dengan gaji tenaga kerja. Setelah dilakukan perhitungan tersebut, sehingga nantinya didapatkan biaya pengeboran per tiap kali peledakan, maka data tersebut akan disajikan dalam bentuk grafik biaya pengeboran. Selanjutnya yaitu menghitung biaya peledakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perhitungan biaya peledakan antara lain geometri, nilai dari investasi alat, kemudian bahan peledak, peralatan peledakan, dan gaji tenaga kerja. Nah, dalam menghitung biaya peledakan, adapun data-data yang dibutuhkan terdiri dari data depresiasi peralatan peledakan, kemudian biaya bahan peledak, biaya perlengkapan dan peralatan peledakan, kemudian gaji tenaga kerja. Nah, untuk mendapatkan total biaya dari biaya peledakan tersebut dapat menggunakan rumus biaya peledakan sama dengan depresiasi peralatan peledakan atau perlengkapan peledakan ditambah biaya bahan peledak ditambah dengan gaji tenaga kerja. Nantinya setelah data tersebut didapatkan akan disajikan ke dalam tabel untuk setiap kali peledakan dan akan menghasilkan grafik dari biaya peledakan. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui total pengeluaran dari kegiatan peledakan, maka dilakukan penjumlahan dari biaya pengeboran yang tadi ditambah dengan biaya peledakan. Berikut merupakan aliran kas keluar atau cash outflow dari biaya peledakan tersebut. Selanjutnya, setelah dilakukan pengolahan terhadap data geometri peledakan, data volume batuan yang terbongkar, kemudian data powder factor, data depresiasi, data biaya pengeboran, dan data biaya peledakan, maka data tersebut diuraikan melalui tabel berikut. Nah, setelah diuraikan melalui tabel tersebut, maka barulah dilakukan analisis antara rencana biaya yang ada pada perusahaan dengan membandingkan dengan rencana biaya aktual, di mana nantinya akan dibandingkan apakah biaya rencana dengan biaya aktual tersebut sudah tercapai target produksi dengan biaya peledakan yang efisien atau tidak tercapai. Selanjutnya barulah dilakukan analisis data. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.